Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Sah dari SDN Pembantanan 1. Saya Abdurrahman SPD dari SDN Manarak Taman 1. Dan saya Hairudin Rifani dari SDN Alun-Alun Ilmuara. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan fasilitator Bapak Bunyamin Parahat dan pengajar praktek Bapak bin Rahman. Dengan ini Kami akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 kompetisi akademik. Selamat menyaksikan. Silakan duduk, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah baik, Pak. Baiklah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coaching kita hari ini dan coaching yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan Alutirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Sebelumnya saya ingin mengembangkan potensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, bagus sekali ya, Pak. Terus pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh, bagus sekali ya, Pak. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Demikian dulu ya, Pak, pra-observasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachnya. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Pak Andre. Ya, silakan duduk, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Ada apa nih, Pak, datang ke sini? Ada yang mungkin ada yang dapat saya bantu nih? Gini, Pak Andre punya waktu nggak? Alhamdulillah saya lagi kosong nih, Pak. Jadi bisa untuk ngobrol sama Bapak. Jadi gini, Pak Andre, kayaknya saya sedikit ada masalah deh untuk di kelas saya. Mungkin Pak Andre mau mendengarkan cerita saya untuk bisa, Pak. Bisa, dengan senang hati. Saya kebetulan lagi kosong hari ini. Ya. Silahkan, Pak, ada yang disampaikan. Jadi gini, Pak Andre, saya kan wali kelas 3 nih. Kebetulan kemarin saya melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan awal murid-murid saya. Nah, setelah saya melakukan asesmen diagnostik, saya menemukan ada beberapa murid saya yang ternyata masih belum lancar membaca, Pak Andre. Oh, seperti itu. Jadi mereka ini memang benar-benar dari yang mulai mengeja huruf, Pak Andre. Jadi memang belum lancar. Dan ini menjadi kendala untuk saya. Kenapa? Karena pembelajaran jadi kurang optimal. Sedangkan teman-temannya udah banyak yang lancar membaca. Oke, saya bisa memahami itu. Kemudian harapan atau tujuan Bapak nih dengan adanya ngobrol dengan saya, sharing dengan saya itu untuk apa gitu? Ada tujuan apa gitu? Supaya apa misalkan? Kalau saya itu pengennya bahwa pembelajaran saya itu bisa berjalan dengan optimal dan efisien. Jadi bagaimana nanti setelah percakapan ini mungkin saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya mengenai murid-murid saya yang belum lancar membaca tadi, Pak Andre. Oke, sebelumnya sudah Bapak identifikasi misalkan atau Bapak cari tahu dulu nih misalkan penyebab dari anak-anak tersebut
sehingga lambat dalam membaca? Apakah udah Bapak berikan pertanyaan atau apa misalkan sesuatu yang menggali informasi bahwa anak tersebut mengalami masalah dalam membaca? Mungkin apa ya kira-kira ya? Faktornya mungkin. Mungkin minat membaca kali ya Pak. Kan anak-anak zaman sekarang itu kan biasanya mereka suka main dan kadang-kadang mereka itu lupa atau mungkin kalau nggak disuruh itu apa ya kayak membacanya itu kurang sekali Pak. Mungkin kira-kira seperti itu. Mungkin minat membacanya yang tadi yang Oke. agak kurang gitu. Saya garis bawahi minat bacanya ya. Terus untuk rencananya, ini kan anggap kan Bapak sudah tahu nih permasalahannya. Kemudian rencana Bapak untuk mengatasi masalah tersebut itu seperti apa? Saya sih pengennya ada perubahan di kelas saya Pak. Mungkin kalau di dalam skala itu saat ini mungkin di angka 5 kali ya. Nah, saya itu pengennya bagaimana meningkatkan dari di sekitar di angka 5 ini mungkin saya ingin menginginkan perubahan bisa di angka 7 mungkin. Kan nggak mungkin dong langsung berubah secara drastis. Jadi mungkin pelan-pelan dulu kita maunya di angka 7. Untuk rencana Bapak ini udah bagus, cuman apakah sudah melihat dari segi dari semua aspek yang telah ada di sekolah? Kalau gini Pak, rencananya saya itu apa ya? Rencana saya ini mungkin mau melakukan pembelajaran yang atraktif mungkin supaya anak ini menarik minat mereka untuk membaca. Rencana saya ini menyanyikan lagu-lagu yang sifatnya itu menghafalkan huruf-huruf abjad. Nah, atau mungkin juga nanti saya mau meminjamkan buku-buku bacaan bergambar mungkin supaya menarik minat mereka untuk belajar di rumah. Bagus tuh Pak, saya setuju dengan ide Bapak dan rencana Bapak. Tapi ini menjadi tanggung jawab Bapak ya sebagai wali kelas. Jadi Bapak sebagai wali kelas bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang Bapak lakukan. Jadi tentu saja nih kan tanggung jawab saya sebagai pemimpin pembelajaran dan saya ingin mengelola kelas saya bagaimana pembelajaran nantinya ini akan menjadi optimal dan efisien. Saya harapkan semua murid nanti bisa lancar membaca. Kira-kira seperti itu, Pak. Saya sangat setuju dengan apa yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak sudah diberi tanggung jawab bisa dilaksanakan dengan baik. Nanti kabarin saya ya kalau ada perkembangan selanjutnya. Siapa nanti saya kabarin. Dan kemudian ini Pak, kalau ini kan saya ini kan sementara ini kayak agak kesulitan tuh mungkin. Nah nanti mungkin saya akan mengajak berkolaborasi dengan guru-guru lain Pak. Oh ya itu harus tuh Pak, benar itu. Jadi Bapak harus mengajak beberapa guru untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi. Jadi rencana saya begini Pak, saya ingin mengajak Ibu Ervina, beliau kan guru kesenian nih. Nah beliau kan jago menyanyi juga. Nah jadi nanti harapannya bisa membantu saya untuk bagaimana memimpin atau berkolaborasi dengan saya untuk membantu menyanyikan lagu-lagu anak yang tentang huruf kan. Oh iya. Hafalkan huruf-huruf abjad mungkin. Oke. Bagus tuh Pak, saya setuju dengan Bapak. Bapak berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah supaya bisa meningkatkan minat belajar anak dengan rencana yang telah Bapak sampaikan tadi. Saya tunggu hasilnya loh Pak ya. Saya senang sekali Bapak sudah bisa menyampaikan ide-ide Bapak kepada saya. Jadi gini Pak, rencana saya cepatnya sih kalau saya ingin menerapkannya. Mungkin saya akan mengabari Ibu Ervina dulu, mungkin kalau beliau punya waktu kosong, jadi lusa mungkin kita sudah mulai menerapkan praktek ini. Pak. Oke, secepatnya Pak ya, disampaikan untuk permasalahan ini. Siap, Pak. Kemudian sekarang gimana nih perasaan Bapak nih? Tadi kan datang udah galau, kemudian juga agak ruwet juga aja. Sekarang perasaannya gimana? Sudah plong atau gimana? Perasaan saya sekarang sudah lega Pak, karena tadi kan saya punya masalah banget gitu. Nah sekarang saya sudah lega karena bisa berbagi dengan Bapak. Mudah-mudahan dengan berbagi dengan Bapak ini kedepannya pembelajaran akan lebih optimal lagi. Alhamdulillah
Terima kasih Pak ya telah datang ke sini. Sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya kembali ya. Saya siap kok untuk membantu Bapak. Saya akan cerita bagaimana kelanjutannya Pak. Kalau setelah saya melakukan mungkin ada perubahan, nanti akan saya sampaikan untuk Bapak. Oke. Saya tunggu Pak ya perkembangannya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Iya sama-sama. Terima kasih kembali juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana juga kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Pak Abdurrahman. Jadi kali ini sebelum Pak Abdurrahman mau melakukan coaching ya, saya dengar praktik coaching. Betul Pak? Sama Pak Andre. Iya betul. Jadi saya di sini menyampaikan untuk sebelum melakukan praktik coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Abdurrahman dulu. Bagaimana Pak Abdurrahman, siap? Silahkan Pak. Ya. Jadi pada praktik coaching yang akan Bapak lakukan hari ini, nanti saya akan memeriksa atau mengamati apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana nanti Pak Andre untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian bagaimana coach tersebut merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Andre sampaikan. Nah, kemudian prinsip coach pada kita kali ini adalah untuk memaksimalkan potensi yang ada pada coach. Jadi begini Pak Abdurrahman, pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kompetensi apa nih kira-kira yang ingin Bapak kembangkan dari coaching? Baik Pak, terima kasih. Jadi potensi yang saya ingin kembangkan yaitu pertama presensi kehadiran penuh, Ya. mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Pak. Kemudian pertanyaan kedua, kira-kira nih kompetensi mana yang ingin Bapak Abdurrahman kembangkan secara spesifik kepada coaching? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Jadi gini nih Pak, kira-kira nih indikator yang bagaimana sih yang ingin Bapak kembangkan dari praktik coaching kali ini? Yang saya inginkan Pak, coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Baik, sampai di sini dulu acara penyampaian kali ini. Nanti setelah Bapak melakukan coaching, nanti Bapak segera melaporkan ke saya ya bagaimana nanti hasil dari praktik coaching yang Bapak lakukan. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Sama-sama Pak Abdurrahman. Yang Pak. Yang silakan duduk Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Pak, mengganggu waktunya. Sebenarnya saya udah lama ingin ngomong sama Bapak, cuman waktunya belum ada Pak. Jadi sekarang saya mau ngomong sama Bapak. Oke, silahkan Pak. Alhamdulillah pada hari ini saya ada waktu untuk Bapak. Jadi gini loh Pak, kan Bapak tahu sendiri murid saya itu si Dani Pak. Nah itu kan pintar Pak orangnya Pak. Cuman beberapa hari ini beliau si Dani ini belum masuk sekolah Pak. Jadi saya juga bingung nih datang ke sini kepada Bapak dengan perasaan tidak tenang, khawatir tentang keadaan si Dani ini Pak. Oh gitu ya. Jadi maksud dan tujuan Bapak untuk melakukan diskusi ini apa Pak? Maksud saya sih saya ingin membagi cerita kemudian menemukan solusi bagaimana nanti si Dani ini agar bisa turun kembali seperti biasa. Seperti itu Pak. Mungkin Bapak bisa mencari apa-apa permasalahan yang dihadapi Dani tersebut Pak. Nah, saya sudah mengidentifikasi beberapa masalah yang saya tanyakan kepada teman-temannya. Mungkin pertama salah satunya adalah masalah keluarga Pak. Kita nggak tahu kan dia dengan orang tuanya seperti apa. Kemudian juga masalah ekonomi mungkin di rumahnya. Karena kan kita tahu bapaknya kan menjual nasi goreng, jadi siapa tahu dia malam membantu orang tuanya. Dan terakhir itu masalah di kelas. Karena kata teman-teman dia sempat ribut kemarin dengan temannya. Entah kasus bullying atau apa nggak tahu, masih belum diketahui Pak. Oh gitu ya Pak. Jadi kapan Bapak rencananya terus dengan siapa Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak?
Jadi rencana saya itu Pak, besok nih saya rencananya mau ke rumah si Dani Pak, mau menanyakan langsung masalah yang dihadapi. Saya rencana akan membawa Ibu Rupidah Pak. Kebetulan kan Ibu Rupidah itu guru agama di kelas kita, di sekolah kita. Siapa tahu beliau bisa memberikan siraman-siraman rohani kepada si Dani dan orang tuanya agar bisa masuk sekolah kembali seperti biasa. Oh, ini Pak, itu sangat bagus sekali Pak idenya. Saya sangat mendukung dengan ide-ide yang Bapak kembangkan itu Pak. Saya kemudian juga akan berkolaborasi dengan guru-guru lain Pak, selain Ibu Rupidah, dengan Bapak Arifani juga mungkin nanti saya akan ajak kalau ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Oh, itu bagus sekali Pak. Sebagai wali kelas tentunya Bapak mempunyai rasa tanggung jawab atas tingkat disiplin anak tersebut Pak. Nah itu dia Pak masalahnya, saya malu sebenarnya Pak. Kenapa? Kan saya wali kelasnya Pak, jadi saya malu dan saya bertanggung jawab atas keadaan murid saya Pak. Makanya saya datang ke sini tadi dengan perasaan bingung, dengan keadaan gusar, kemudian tidak tenang lah. Karena murid saya ini harus seperti apa, mungkin seperti itu. Sekarang perasaan Bapak bagaimana Pak setelah kita mengadakan diskusi ini Pak? Alhamdulillah sekarang setelah ngomong sama Bapak saya jadi ini nih, jadi mendapatkan energi baru lagi bahwa saya akan melakukan rencana yang telah saya buat, saya akan lakukan pada besok hari. Mudah-mudahan si Dani ini dapat turun kembali seperti biasa. Nah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak kembangkan ini mudah-mudahan berhasil ya Pak. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Saya senang sekali bisa ngobrol sama Bapak dan Bapak bisa memberikan arahan untuk saya bisa mendatangi si Dani. Terima kasih Pak ya. Saya izin pamit aja Pak, langsung pamit aja Pak ya. Itu Pak. Andre, Ya, silakan. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Baik, Pak Andre, sehat. Pak Andre sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Nah, Bapak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Iya, Pak Andre. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Iya, Pak Andre. Pada coaching kita hari ini, khusus dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini itu apa, Pak? Yang pertama, ada 3 yang ingin saya kembangkan, Pak, mengenai praktek coaching kali ini. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Itu, Pak Andre. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana nih yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik pada observasi kali ini? Untuk praktek coaching kali ini, saya akan kompetensi yang spesifik akan saya kembangkan adalah tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Terakhir nih Pak ya. Kemudian ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Jadi gini Pak, untuk coaching kali ini, saya ingin kembangkan indikatornya adalah bagaimana supaya coaching kali ini bisa menemukan sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi kira-kira seperti itu Pak Andre. Oke, berarti demikian dulu ya Pak ya observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching Bapak. Ya, siap Pak Andre. Assalamualaikum Pak Abdurrahman. Silakan duduk Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya Pak Abdul Rahman? Alhamdulillah baik Pak. Nah, Bapak gimana juga kabarnya Pak? Saya sehat alhamdulillah. Jadi apa nih? Kira-kira apa yang Bapak? Jadi Bapak ada waktu untuk saya konsultasi, ada permasalahan yang saya hadapi Pak. silakan Pak. Kebetulan saya juga lagi ada waktu kosong nih. Jadi silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi Pak gini Pak, di kelas saya ini saya mempunyai anak murid Pak yang bernama Angga Pak. Bapak kan tahu Angga. Angga itu kan orangnya yang besar, yang berkacamata Pak. Mungkin Saya tahu Pak. Angga itu Pak kelihatannya Pak setiap hari itu datangnya terlambat Pak. Padahal kan Angga itu Pak murid yang berprestasi Pak. Prestasi bahkan dia mewakili sekolah kita Pak sampai ke tingkat kabupaten, provinsi dia juara Pak. Tapi di situ Angga adanya Pak setiap harinya datang terlambat terus Pak. Jadi begitu Pak ya, Pak Abdur ya. Jadi murid Bapak yang bernama Angga ini sering datang terlambat. Padahal si Angga ini adalah murid yang berprestasi. Betul Pak. Jadi gini Pak, sebelumnya Bapak sudah ada mencari tahu permasalahan si Angga ini. Oke, betul Pak. Sebelumnya saya sudah melakukan identifikasi kepada Angga dan bertambah. Seperti saya menanyakan kepada guru yang piket, terus kepada teman-temannya. Katanya Angga itu memang datang sekolah lambat Pak, tidak tepat waktu Pak. Jadi Bapak sudah ada menanyakan sama guru piket dan kepada teman-temannya. Jadi gini Pak, apa rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi permasalahan si Angga ini? Ini Pak, rencana saya yang pertama itu saya akan memanggil Angga Pak ke ruangan saya. Jadi apa sebabnya kenapa Angga itu datang terlambat ke sekolah? Padahal kan kawan-kawannya sudah berada di kelas, Angganya masih belum datang Pak. Itu rencana yang saya lakukan Pak. Rencana Bapak sudah bagus ya. Jadi Bapak akan memanggil Angga untuk berbicara empat mata dengan Bapak. Oh, jadi gini Pak, kira-kira nih ada rencana lain nggak yang bisa Bapak lakukan ke depannya? Ada Pak. Rencana saya akan meminta bantuan Pak kepada kepala sekolah, terus kepada guru BK Pak, Ibu Heni Pak untuk membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ini Pak. Bagus. Karena memang itu kan merupakan tanggung jawab Bapak ya sebagai wali kelas ya. Oke, betul Pak. Saya sebagai wali kelas tentunya mempunyai tanggung jawab kepada semua anak-anak Bapak, anak-anak saya Pak. Jadi saya harus mempunyai nilai kedisiplinan yang tinggi Pak kepada anak-anak saya. Jadi bagaimanapun juga semuanya itu saya merasa keluarga Pak. Bagus Pak. Saya merasa mengapresiasi usaha Bapak mengenai tanggung jawab Bapak kepada murid-murid Bapak. Jadi gini Pak, gimana nih perasaan ini setelah Bapak menceritakan permasalahan Bapak kepada saya? Mungkin Pak, sebelum berbicara dengan Bapak, tentunya perasaan saya sangat sangat tidak enak Pak. Makan tidak enak makan, tidur tidak enak tidur Pak. Jadi ibaratnya galau Pak. Saya kepikiran Pak dengan Angga ini kenapa datang terlambat. Tapi setelah saya sharing, diskusi dengan Bapak, akhirnya saya merasa senang karena permasalahan saya hadapi itu sudah terselesaikan Pak. Alhamdulillah kalau bisa membantu dengan Bapak sharing kepada saya tadi. Jadi saya tidak sabar nih Bang. Kira-kira kapan deh rencana Bapak untuk menerapkan rencana Bapak tadi? Ya insya Allah saya secepatnya Pak. Besok Pak saya akan memanggil Angga. Mungkin jam pertama saya akan memanggil Angga. Setelah itu setelah memanggil Angga, terus saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru BP dengan Ibu Heni Pak. Bagus Pak. Saya jadi tidak sabar nih untuk mendengarkan cerita Bapak. Nanti kalau Bapak sudah selesai mengatasi permasalahannya, kabarin saya ya bagaimana kelanjutannya ya. Tinggi ya Pak. Terima kasih Pak. Saya kepada Bapak atas waktu yang telah sediakan untuk saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan berhasil Pak. Minta doanya ya Pak. Amin. Silakan Pak. Ya. Begitu. Terima kasih. Silakan Bapak kembali. Yes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Andre, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah baik juga. Bapak Andre kan saya dengar sudah melaksanakan observasi ya. Jadi
Pak Andre tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Hairul Nifani. Ya betul. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi gini Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi atas permasalahannya tersebut. Oh baiklah Pak Andre, menurut saya sebagai observer yang terlebih pada proses coaching tadi, Pak Andre dan Pak Hairul Nifani sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan juga Pak Andre sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Hairul Nifani sehingga Pak Hairul Nifani menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, Pak? Oh, jadi gini Pak, berdasarkan hasil saya melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Mungkin bisa disebut dengan jam terbang seperti itu. Karena semakin kita berlatih semakin lancar. Oh begitu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Iya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Abdurrahman, tadi kan Pak Abdurrahman sudah melakukan praktik coaching bersama Pak Andre. Sebelum melakukan pasca observasi nih, saya ingin tanyakan dengan Pak Abdurrahman, apa saja yang sudah Bapak Abdurrahman lakukan coaching terkait indikator yang ingin Bapak sampaikan dulu. Nah, terima kasih Pak. Dalam coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Pak. Ya. Nah, terus menanyakan tujuan, identifikasi rencana, dan juga tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak. Oke Pak Abdurrahman, menurut saya nih sebagai observer tadi, dari proses yang sudah Bapak Abdurrahman lakukan bersama Pak Andre sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Jadi Pak Abdurrahman sudah berusaha menggali coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Andre. Sehingga Pak Andre bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi nih sebelum saya tutup pasca observasi ini, saya ingin bertanya lagi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak Andre ke depan? Iya, terima kasih Pak. Berdasarkan hasil yang kami lakukan coaching tadi, yang kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi prosesnya sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Itu ya Pak. Jadi semoga kedepannya Bapak bisa melakukan praktik coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya, Abdurrahman ya. Iya Pak. Oke, demikian dulu untuk observasi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya Pak Abdurrahman ya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Andre. Selamat datang di tempat saya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Pak Abdurrahman. Pak Andre. Oke, jadi Bapak tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Abdurrahman ya? Iya betul Pak. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang telah Bapak lakukan. Pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi begini Pak, tadi kan saya sudah melakukan praktek coaching bersama Pak Abdurrahman. Dari praktek coaching tersebut, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan, serta tanggung jawab Pak Abdurrahman kepada muridnya. Sehingga alur tersebut dapat menggali potensi coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan sendiri atas
permasalahannya tersebut Pak Andre. Jadi begitu. Oke, jadi begini Pak ya, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching yang Bapak lakukan berjalan sudah dengan sangat baik Iya, Pak. dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan juga Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Abdurrahman sehingga Bapak Abdurrahman bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, Pak. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, sekarang pertanyaan terakhir untuk Bapak sebelum kita tutup, yaitu adalah kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan dari coaching yang telah Bapak lakukan tadi? Jadi gini Pak Andre, berdasarkan hasil praktek coaching yang saya lakukan dengan Pak Abdurrahman tadi, ada kompetensi yang ingin saya lakukan, yang saya kembangkan, yaitu lebih memahami lagi proses kita sebagai seorang coach untuk melakukan coaching agar lebih baik ke depannya. Jadi mungkin lebih ke menambah jam terbang agar kita menjadi lebih berpengalaman. Kira-kira begitu Pak Andre. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Ya, Demikian Pak Andre. observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Saya tutup kegiatan pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.